Ya, ini 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya berapa? Ayo, siapa aja yang jawab, yang bisa jawab? Jawab ya, kalau misalnya saya tanya. 2 pangkat 5 itu 32, Bu. 32 ya, 32. Nah, contoh lain, misal saya punya di sini 5 pangkat 2 dikali atau ditambah 5 pangkat 4. Ini bagaimana? Ya udah, ini kalau kita ketemu soal seperti ini artinya 5 dikali 5 ditambah 5-nya sebanyak 4 kali. Gitu. Beda hal dengan misalkan kayak gini. Kalau perpangkatan ya, bentuk akar ya. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 8. Nah, karena dia faktorialnya sama, kalau dalam perkalian, ini kita bisa langsung jumlah aja bentuk pangkatnya. Ini 2 ditambah 8. Kayak gitu. Ini dapat hasilnya 5 pangkat 10. Seperti itu. Nah, kalau misalkan untuk tanda negatif sendiri, dia di sini misal saya punya min 3 pangkat 2. Pasti hasilnya akan positif. Positif berapa? Ya udah 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya. Positif 9. Nah, tapi kalau misalkan dia perpangkatannya itu bilangannya ganjil, ya, misalkan negatif 3 pangkat 3, ini akan menghasilkan negatif hasilnya. Jadi ingat itu ya, kalau misalkan untuk perpangkatan, ketika faktornya sebanyak n, di mana bilangan bulatnya itu dia negatif, dan pangkatnya itu ganjil atau genap. Kalau misalkan ganjil itu dia hasilnya negatif, kalau misalkan pangkatnya genap itu hasilnya positif, ya. Berarti di sini 3 pangkat 3 itu dia negatif 27. Paham nggak sampai sini? Untuk bilangan berpangkat. Paham, Bu. Paham? Ada yang ini tanya. Paham. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini kita mempunyai yang namanya operasi bilangan berpangkat bulat positif, ya. Operasi bilangan berpangkat bulat positif ini dia memiliki beberapa sifat. Ada yang A pangkat P dikali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Contoh, misal di sini kita punya dua bilangan bulat yang dia itu sejenis, ya. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Kalau misalkan dia angkanya sama, bilangan bulatnya itu sama, sejenis, ya udah kita bisa langsung tambah aja. Kita jumlah pangkatnya, ya. Jadi 3 pangkat 5 ditambah 6. 3 pangkat 5 ditambah 6 hasilnya 3 pangkat 11. Contoh lain, misal saya punya di sini 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 12. Nah, ini kita bisa langsung ya, karena dia perkalian bentuknya dan bilangan bulatnya itu sejenis, berarti di sini 5 pangkat 4 ditambah 12. Oke? Berarti di sini 5 pangkat 16 hasilnya. Paham ya sampai sini yang untuk nomor 1? Nah, kemudian kalau untuk nomor 2, untuk sifat nomor 2, di sini kita punya A pangkat P dibagi A pangkat Q sama dengan A pangkat P min Q, ya. Artinya apa? Ketika kita punya bilangan sejenis yang dimana dia itu dibagi, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Contoh misalnya di sini 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3. Karena bilangan perpangkatan yang di bawahnya ini positif, dan ini kalau pembagian itu dikurang, ya. Kalau perkalian itu dijumlah. Perbedaannya itu. Kalau misalkan perkalian dia ditambah, kalau pembagian itu dikurang pangkatnya, ya. Jadi di sini 6 pangkat 5 min 3. Gitu. Hasilnya 6 pangkat 2. Beda hal kalau misalkan saya di sini punya misal 2 pangkat 3 per 2 pangkat 2 min 2. Bagaimana kalau misalkan perpangkatannya di bawahnya itu minus, ya, negatif. Nah, caranya berarti begini. Ini kan kalau misalkan pembagian berarti dikurang kan, artinya berarti di sini 2 pangkat 3 dikurang perpangkatannya berapa di sini? Negatif 2, berarti negatif 2. Gitu. Berarti ini sama dengan 2 pangkat berapa? 3 ditambah, kan karena negatif kali negatif positif ya, tambah 2.
dapat hasil akhirnya 2 pangkat 5. Atau dengan kata lain, 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Gitu. Ya. Oke. Terus, kalau untuk nomor 3 ini kita punya A pangkat P dikali pangkat Q. Ya. Ini artinya pangkat, kalau misalkan di dalam kurung, pangkatnya aja yang kita kalikan. Ya. Jadi A pangkat P dikali Q. Atau kebalikannya, A pangkat Q dikali P. Sama aja nanti hasilnya ya. Contoh di sini kita punya min 2 pangkat 2 dipangkatkan kembali dengan 3. Ya. Kita lihat apanya? Kita lihat pangkatnya aja. Kita kalikan. Jadi di sini negatif 2 pangkat 2 dikali 3. 2 dikali 3 hasilnya negatif 2 pangkat 6. Negatif 2 pangkat 6 kira-kira hasilnya berapa sih? Ini pangkatnya genap atau ganjil? Genap. Ya, kalau genap berarti positif. Nah, 2 pangkat 6 berarti berapa? 64 ya. Hasil akhirnya seperti itu. Lain, kalau misalkan saya di sini punya 3 pangkat 2, pangkatkan lagi dengan 2. Ini artinya berarti 3 pangkat 2 dikali 2. Berarti hasilnya jadi 3 pangkat 4. Atau 3 pangkat 4 dengan kata lain berapa nilainya? 81 ya. Ini hasil akhirnya. Oke, untuk sifat nomor 4, di sini kita punya A pangkat P ditambah A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikali 1 ditambah A pangkat Q min P. Artinya apa? Kalau misalkan di sini kita punya bentuk sejenis, tapi dalam bentuk penjumlahan, ini kita bisa ubah bentuknya menjadi A pangkat P dikali 1 ditambah A pangkat Q min P. Contohnya di sini, kita punya 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 5. Ya. Kita lihat aja pangkatnya nih. Oh, kalau misalkan di sini yang paling terkecil 7-nya pangkat 2. Ya. Karena yang paling terbesar 7-nya pangkat 5. Maka kita bisa tulis jadi 7 pangkat 2 dikali 1 ditambah 7 pangkat 3. Nah, ini ketika kita kalikan masing-masing, dia hasilnya akan sama. Ya. Ini 7 pangkat 2 dikali 1 hasilnya 7 pangkat 2. Ditambah 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3, ini artinya 7 pangkat 2 ditambah 3. Pangkatnya yang kita jumlah. Berarti totalnya di sini jadi 7 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 5. Sama seperti awalnya. Cuma beda penulisan. Oke. Terus untuk nomor 5 di sini kita punya A pangkat P dikurang A pangkat Q sama dengan A pangkat P dikali 1 min A pangkat Q min P. Yang di mana si Q-nya ini bernilai lebih besar daripada si nilai P. Oke. Nah, contoh di sini kita punya 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 3. Ini kita dapat tulis menjadi, kita ambil yang paling kecil ya pangkatnya. Yang paling kecil pangkatnya itu 5 pangkat 3. Yang paling kecil ini pangkatnya 5 pangkat 3. Maka kita bisa tulis 5 pangkat 3 dikali. Karena dia 5 pangkat 5 ini ada di depan posisinya, berarti sisanya. Kita hitung sisanya aja. gitu. Oh, sisanya berarti 5 pangkat 2 dikurang 1. Ya. Poin nomor 5 ini, sifat nomor 5 ini kebalikan dari nomor 4. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita kalikan, hasilnya akan sama dengan yang awal. Ya. Ini artinya 5 pangkat 3 ditambah 2 dikurang 5 pangkat 3. Hasilnya tetap 5 pangkat 5 dikurang 5 pangkat 3. Seperti itu. Oke. Contoh lain. Contoh lain misal saya punya di sini 8 pangkat 7 gitu, dikurang 8 pangkat 3. Berarti penulisannya bagaimana? Ada yang tahu? 8 pangkat 3. Ya, 8 pangkat 3. Kemudian 8 pangkat 4. Ya, 8 pangkat 4 sisanya aja ya. Karena di sini kan awalnya dia pangkat 7, berarti 8 pangkat 4 min 1. 1. Gitu. Ya, betul. Seperti itu. Dari materi ini, ada yang ingin ditanyakan nggak slide ini?
Sudah paham atau belum? Jika ada yang ditanyakan, tanyakan. Bu, Ya, yang nomor 5 boleh dijelaskan sekali lagi, Bu? nomor 5 yang ini, poin 5. Oke, boleh. Sebentar. Contoh lain ya, kalau misalkan poin 5 itu, dia itu kebalikan dari poin 4. Ya, dimana kita tuh beda cara penulisannya. Ketika kita punya bilangan yang sejenis, ya, dan dia operasinya penjumlahan, maka di sini kita bisa tulis jadi A pangkat P dikali 1 ditambah A pangkat Q min P. Itu. Ya. Tadi contohnya di sini nomor 4. Ya, nomor 4 udah paham kan yang poin 4? Nah, sekarang yang poin 5. Poin 5 itu kebalikannya. Kalau misalkan yang pangkat terbesar itu diletakkan di paling depan, ya. Kalau tadi kan pangkat yang paling besar dia diletakkan di paling belakang, maka kita bisa tulis seperti ini. Kalau misalkan ini nomor 5, kita kan karena pangkat yang terbesar itu ada di depan, maka kita ambil nih pangkat yang terkecilnya, berarti kan di sini jadi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 min 1. Ini artinya apa? Ketika kita kalikan masing-masing, ya, ini 5 pangkat 3 dikali 2 atau ditambah 2, gitu ya, dikurang 5 pangkat 3. Ya kan? Karena kan 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2, ini kita jumlah aja, mengikuti operasi sifat dari yang poin pertama. Ya, berarti ini artinya 5 pangkat 2, 5 pangkat 5 dikurang 5 pangkat 3. Hasilnya sama seperti yang awal bentukannya. Ya. Contoh lain, misal saya punya 9 pangkat 12, gitu. Dikurang 9 pangkat 5. Misal seperti itu. Berarti ini cara penulisannya bagaimana? 9 pangkat 5. Ya, 9 pangkat 5. 9 pangkat 7. 9 pangkat Dikali 7 dikurang? kurang 1. Iya, dikurang 1. Betul. Seperti ini ya penulisannya ya, karena kita ambil pangkat yang paling kecil dulu. Ketika kita jumlahkan, ini artinya sama aja kan, seperti 9 pangkat 12 dikurang 9 pangkat 5, kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain? Sudah paham belum? Insya Allah paham, Bu. Kalau misalnya masih ada yang ditanyakan, belum terlalu paham, bilang ya. Nggak apa-apa, tanyakan saja. Iya, Bu. Oke, kita lanjut kalau gitu. Di sini kita punya pangkat bulat negatif. Ya. Pangkat bulat negatif itu ketika perpangkatannya itu nilainya negatif, bukan positif. Kalau tadi kan sebelum-sebelumnya kita kan biasa membicarakan mengenai soal yang dia pangkatnya itu positif ya, seperti 2 pangkat 2. Nah, di sini kalau kita mau membuat pangkat bulat menjadi negatif, misal di sini kan ini ada A pangkat min P sama dengan 1 per A pangkat P, di mana dengan syarat A-nya itu tidak sama dengan 0. Artinya apa? Ketika kita mau mengubah bilangan pangkat negatif menjadi positif, berarti kita tambah aja 1 per A pangkat P. Contoh di sini kita punya 4 pangkat min 4 sama dengan 1 per 4 pangkat 4. Ya. Kalau ketika kita ubah jadi perperan, ya, ini otomatis si minusnya, tanda negatifnya itu akan berubah menjadi positif. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan di sini kita punya bilangan negatif. Negatif 3 pangkat negatif 5 sama-sama negatif. Lalu bagaimana? Yang berubah apa? Yang berubah hanya pangkatnya saja yang berubah menjadi positif ya. Bilangannya itu tidak berubah, tetap jadi negatif. Jadi ini 1 per min 3 pangkat 5 kayak gitu. Contoh lain, misal saya punya 2 pangkat minus 2, ini kita mau ubah ke dalam bentuk positif, berarti jadinya 1 per 2 pangkat 2, atau hasilnya itu 1 per 4, seperti itu. Nah, misal, kalau misalkan saya di sini punya 8, negatif 8 pangkat 3, ya, negatif 8 pangkat negatif 3, artinya ini jadi 1 per negatif 8, nah pangkatnya berubah, karena tadi dari negatif kita ubah jadi positif, pangkat 3. Ini artinya berapa? 1 per berapa? Berapa tuh? 4 dikali 8.
Pokoknya segitu ya hasilnya ya. Nah, contoh lain kalau misalkan dijumlah gimana kalau untuk bilangan bulat negatifnya? Misal saya punya contoh di sini ada 2 pangkat negatif 3 ditambah 3 pangkat negatif 2. Nah, kalau kayak gini gimana cara operasinya? Ya udah, ini kita bisa langsung hitung aja. Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk positif ya. Jadi 1/2 pangkat 3 ditambah 1/3 pangkat 2. Oke. Nah, di sini kan kita bisa punya hasil, jadi 1/2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2, sebanyak 3 kali, hasilnya 8, ya. Ditambah 1/3 pangkat 2 itu hasilnya 3 kali 3, 9. Nah, kalau udah kayak gini gimana ketika kita ingin jumlahkan? Menghitung dengan operasi, kita samakan dulu penyebutnya ya, masing-masing. Ini kan penyebutnya masih beda. 8 sama 9, KPK-nya berapa? Biar sama-sama bisa dibagi. 72. Ya. 72 dibagi 8. 9. 9 ya. Ini 9 ditambah 72 dibagi 9. 8. 8. Berarti ini hasilnya, hasil akhirnya yaitu 17/72. 72. Kalau misalkan masih bisa disederhanakan, disederhanakan. Tapi kalau sudah tidak bisa, ya sudah sampai sini saja. Ya. Contoh lain, kalau misalkan saya punya, saya di sini punya misal 5 pangkat negatif 2, ya, dikurang 3 pangkat negatif 3. Negatif 5. 5 pangkat negatif 3 deh, dikurang 3 pangkat negatif 3. Nah, kalau kayak gini gimana caranya? Ya sudah. Jangan deh, pangkatnya kegedean nanti. Ini, misal saya punya 5 pangkat negatif 2, dikurang 2 pangkat negatif 2. Ya. Ini kita ubah dulu menjadi bilangan bulat positif, jadi 1/5 pangkat 2 dikurang 1 per berapa? 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Itu 1/2 pangkat 2. Ini kita jumlah, ya. Ini jadi 1/25 dikurang 1/4. Kita samakan dulu penyebutnya. Ini 100, ya. 100 bagi 25 itu nilainya 4. Ya. 4 dikurang 100 dibagi 4 itu 4, 25. 25. dikali 1 ya. Oke, 4 dikurang 5 itu min 21/100. Ini hasil akhirnya. Ya. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain? Ya ada. Ya berarti udah cukup paham ya. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini kita juga punya yang namanya bilangan berpangkat 0. Artinya apa? Ketika suatu bilangan itu pangkatnya itu 0, maka hasilnya akan selalu 1. Oke? Seperti di syarat di sini. Di sini kita punya syarat di mana suatu bilangan A itu tidak sama dengan 0. Maka bila dipangkatkan dengan 0 menghasilkan 1. Tidak sama dengan 0 itu artinya apa? A-nya itu ada nilainya, berarti A-nya itu ada 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Nah, sementara kalau misalkan di sini dia bilangan berpangkat 0, angka berapapun ketika kalian pangkatkan dengan 0, hasilnya akan 1. Contoh di sini 12 pangkat 0, maka hasilnya akan 1. Negatif 8 pangkat 0, hasilnya juga 1. Negatif 27 pangkat 0 juga 1. Ya, 156 pangkat 0 juga 1. Mau bilangan positif atau bilangan negatif, hasilnya ketika kita pangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Kayak gitu. Mau 100, 1000, ataupun berapa itu, ketika dipangkatkan dengan 0, nilainya 1. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Contoh deh, contoh. Misalkan di sini saya punya 12 pangkat 0, gitu. Ditambah 125 pangkat 0.
Ini artinya berapa? 12 pangkat 01 kan? Terus 125 apa? 1 juga. Berarti totalnya berapa? 2. Sampai sini ngerti maksudnya? Paham, Bu. Paham, Bu, insyaallah. Oke. Lanjut. Di sini kita punya bilangan rasional berpangkat bulat, ya. Di mana sifat-sifat yang berlaku itu pada bilangan bulat berpangkat, ini juga berlaku pada bilangan rasional yang berpangkat. Bilangan rasional sama bilangan bulat bedanya apa? Kalau rasional, dia itu angka, dalam bentuk angka ya. Entah itu 2, 3, 1/4, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan bilangan rasional, tadi apa kalau misalnya bilangan bulat tuh bentuknya 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Kalau misalkan rasional itu dia ada perperan ya. Entah itu 3/5, 8/4 dan begitu pun seterusnya. Nah, di sini kita punya contoh. Contoh pertama kita punya 3/5 pangkat 3. Artinya apa? Ini kita pangkatkan kan sebanyak 3 kali. 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 sebanyak 3 kali. Maka kita peroleh hasilnya di sini jadi 27/125. Ini hasil dari perkalian 3 kali 3 kali 3 ya. Kemudian 125 juga sama. Ini kita peroleh dari 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali. Oke. Contoh lain, misal di sini saya punya 2/3 pangkat 2. Berarti ini gimana artinya? Ini artinya jadi 2/3 dikali 2/3. Ini kita kalikan. 2 kali 2 itu 4. Ya. 3 kali 3, 9. Berarti 4/9 hasil akhirnya seperti itu. Paham ya untuk poin soal 1? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. nomor 2 di sini kita punya contoh lain di mana dia itu penggabungan dari bilangan bulat yang bilangan rasional dengan operasi penjumlahan perkalian sama pembagian ya. Mengikuti aturan sebelumnya. Contoh di sini kita punya 2/3 pangkat 2 dikali 2/3 pangkat 3 dibagi 2/4 pangkat 4. Ya, artinya apa? Ini kan kita lihat, ini bilangannya sama ya. Ini bilangannya sama kan, sejenis kan. Bilangan rasional sejenis semua kan, 2/3, 2/3, 2/3. Yang membedakan apa? Membedakan hanya pangkatnya saja kan. Ya, tadi di awal kita udah belajar kalau misalkan bilangannya itu sejenis dengan operasi perkalian, maka langsung dijumlahkan saja pangkatnya. Sementara kalau misalkan bilangannya sejenis, tapi dia dengan operasi pembagian, kita kurangkan. Ya, berarti ini kita bisa langsung nih, 2/3 pangkat 2, ini karena dikalikan, langsung aja ditambah 3 pangkatnya, ya, karena sejenis. Per 2/3 pangkat 4. Nah, ini kita jumlahkan terlebih dahulu pangkatnya, ya. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu, maka kita peroleh di sini 2/3 pangkat 5 per 2/3 pangkat 4. Ketika sudah mendapatkan hasil akhirnya, ini masih bentuk pembagian. Ya, kalau bentuk pembagian itu berarti kan tandanya kita harus mengurangkan dulu pangkatnya, ya. Maka kita kurangkan pangkatnya di sini jadi 2/3 pangkat 5 min 4, ya. Dikurang 4 karena di sini tandanya positif ya, maka di sini kurang 4. Dapat hasilnya berapa? 2/3 pangkat 1 atau kita bisa tulis 2/3 saja. Oke. Contoh lain, misal saya di sini punya misal saya punya di sini 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 per 2 pangkat 4. Kayak gitu. Nah, ini gimana caranya? Sama seperti sebelumnya. Kalau ini kan bilangan bulatnya ya. Nih, caranya berarti 2 pangkat 3 ditambah 5 per 2 pangkat 4. Hasilnya 2 pangkat 8 per 2 pangkat 4. Karena bentuknya pembagian, berarti kita kurangkan dulu pangkatnya. Jadi 2 pangkat 8 min 4. Dapat hasilnya 2 pangkat 4. Seperti itu. Oke. Nah, contoh lain. Misal di sini saya 1/2, punya 1/2, dipangkalkan 2, kemudian dikali dengan 1/2 pangkat 3, dibagi 1/2 pangkat 1. Berarti ini caranya kita hitung dulu operasi perkalian di atas ya.
Berarti ini 1/2 pangkat 2 ditambah 3. Karena dia operasinya perkalian, maka kita jumlah aja. Dan bentuknya nilainya itu juga sejenis ya, bilangan irasionalnya, bilangan rasionalnya. Maka di sini 1/2 pangkat 1. Dapat hasilnya 1/2 pangkat 5 per 1/2 pangkat 1. Ya. Ini pangkatnya 1. Ini kita kurangkan, jadi hasil akhirnya itu sama dengan 1/2 pangkat 4. Paham nggak? Paham. Paham, Bu. Nah, 1/2 pangkat 4 sendiri, ini kan artinya dia 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 sampai sebanyak 4 kali ya. Berarti ini total akhirnya itu, hasil akhirnya sama dengan 1/16. Ngerti ya sampai sini? Ngerti, Bu. Insyaallah. Ngerti, Bu. Oke. Nah, sekarang untuk poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu gimana? Kita punya di sini sama seperti sebelumnya ya, sama seperti poin kedua, cuman bedanya dia di sini yang poin ketiga itu pangkatnya negatif. Di sini kita punya 5/5 dikali 5/3 per 5/-2. Gimana caranya kalau kayak gini? Ini udah kita kalikan dulu. Ya, ini kan sejenis semua ya. Ini 5, 5, terus ini juga 5. Nah, maka ini kita jumlahkan pangkatnya jadi 5/5 ditambah 3 per 5/-2. Ini kita jumlah jadi 5/8, 5/-2. Ketika kita kurangkan, ini kan pembagian. Pembagian berarti kan dikurangkan pangkatnya. Berarti hasilnya jadi 5/8 dikurang negatif 2. Negatif kali negatif positif. Ya. Berarti di sini jadi 5/8 ditambah 2. Maka dapat hasil akhirnya 5/10. 5/10 hasil akhirnya. Oke. Contoh lain. Misal saya punya 3/2. Ini pangkat 2 dikali 3/2 pangkat 4. Dibagi 3/2 pangkat negatif 3. Berarti caranya gimana? Yuk. 3/2. 3/2. 3/2. Pangkat 2 tambah 3/2 pangkat 2 ditambah 4. Ya, betul. Dibagi 3/2. 3/2 2 pangkat min 3. min 3. Jadi hasilnya berapa? 3/2 pangkat 6 Pangkat 6 dikurang dibagi 3/2 pangkat min 3. Oke. Ini kan pembagian, berarti diapain? 3/2 Dikurang 3/2 pangkat 6 kurang min 3. Ya, 6 kurang min 3. Karena negatif kali negatif berarti jadinya 3/2 pangkat 9. Iya, betul. Seperti ini ya. Nanti kalau misalnya kalian mau cari nilai hasil akhirnya, kalian kalikan dulu 3-nya sebanyak 9 kali dan 2-nya sebanyak 9 kali. Nanti baru dapat hasil akhirnya. Oke. Sampai sini udah paham? Ada yang ditanyakan lagi? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kita lanjut kalau gitu. Sekarang kita masuk ke materi bentuk akar. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan bentuk akar? Akar itu artinya dia itu biasanya ada di suatu bilangan, ya. Di mana suatu bilangannya ini kita kuadratkan, ya, atau bisa ditulis dengan akar A pangkat 2 sama dengan A. Atau dengan kata lain, akar A pangkat 2 sama dengan A. Kalau akar itu dia perkalian kembar ya, kayak misalkan di sini 2 kali 2 sama dengan 4. Berarti kalau kita kita punya akar 4, ini artinya nilainya sama dengan 2. Gitu. Terus kalau kita punya 3 kali 3 sama dengan nilainya 9 kan.
Ketika kita punya akar 9 dan kita mau keluarkan akar 9 itu, berarti dia di sini nilainya 3. Ikuti aturan ini ya. Kemudian kalau kita misalkan punya 4 kali 4, ini kan hasilnya 16. Ya. Nah, 16 ini kalau kita punya akar 16, kita keluarkan berarti hasilnya 4. Jadi perkalian kembar ya. Kalau yang bisa dikeluarkan akarnya. Karena nanti ada operasi yang menghitungnya seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya kita punya di sini 8 dikali 8, itu kan hasilnya berapa? 64 ya. Nah, ketika kita punya akar 64 dan kita mau keluarkan, ini hasilnya berapa? Akar 64 tuh. Oh, berarti 8. 8. Kayak gitu ya, untuk bentuk akar tuh. Nah, di sini kita punya dengan A adalah bilangan real positif. Bila tidak dapat dituliskan dalam bentuk tersebut, maka kita bisa sebut sebagai bentuk akar. Ya. Contoh untuk nomor 1, di sini kita punya akar 121. Nah, dia dikatakan bukan bentuk akar. Kenapa? Karena akar 121 itu ketika kita keluarkan nilainya 11. Oke. Kemudian di sini kita punya untuk nomor 2 akar 81. Akar 81 ini juga sama ya. Yaitu perkalian dari akar 9 dikali 9. 9 kali 9 itu kan 81. Berarti akar 81 ketika kita keluarkan berarti nilainya 9. Kayak gitu. Nah, akar 2 ini merupakan bentuk akar. Kenapa? Karena tidak ada lagi bilangan bulat positif yang bisa dikuadratkan hasilnya 2. Paham nggak maksudnya? Jadi tuh dia udah nggak ada lagi. Dia bukan angka perkalian dari angka kembar. Ini kan artinya kalau misalkan akar 2 itu kan artinya perkalian dari 2 kali 1. Ya. Bisa. Karena yang biasanya itu bisa dikeluarkan tuh yang perkaliannya angka kembar. Angkanya kembar sama. Tuh. Terus kalau misalkan di sini contoh lainnya. Kalau bentuk akar lainnya itu di sini kita punya akar 5 sama akar 7. Akar 5 sama akar 7 ini kalau kita keluarkan dia nggak bisa juga kan? Ini kan akar 5 artinya dia 5 dikali 1. Udah, nggak ada lagi. Dia bukan akar kembar. Terus ini juga sama. Akar 7 itu sama dengan 7 kali 1. Bukan akar kembar. Berarti ini merupakan salah satu yang dikatakan namanya bentuk akar. Ya. Kalau yang ini karena ada hasilnya dia bukan bentuk akar. Paham ya sampai sini? Oh, paham, Bu. Paham? Oke, ngerti ya sampai sini ya. Nah, kalau misalnya kita punya akar 1, nilainya berarti berapa? 1. Iya, betul. 1 ya, kalau akar 1 pasti nilainya 1. Gitu. Paham ya sampai sini? Ada yang Bu. lagi? Oke. Oke, kita lanjut ya. Berarti di sini kita punya yang namanya penyederhanaan bentuk akar. Apa yang dimaksud dengan penyederhanaan bentuk akar? Ketika kita ingin menyederhanakan bentuk akar, kita bisa melihat dulu sifat-sifat bentuk akar itu seperti apa ya. Di sini ada sifat bentuk akar di mana dia itu akar A kali B sama dengan ini artinya akar A dikali akar B. Oke, akar A dikali akar B. Nah, ketika kita punya A dan B-nya itu merupakan bilangan real positif. Bilangan real itu mulai dari 1 ya, 1, 2, dan seterusnya. Nilainya positif. Kalau di sini kita punya akar 20 itu kan artinya perkalian dari 4 ke 5. Ya. Nah, kita lihat, oh di sini ada angka 4. Angka 4 itu kan dia hasil dari perkalian angka kembar, ya kan? 2 kali 2. Ketika kita keluarkan si akar 4-nya ini, maka di sini akan menghasilkan 2 akar 5. Kayak gitu. Terus di sini juga kita punya akar 18. Akar 18 itu kan artinya dia perkalian dari 2 kali 9. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh akar, kalau ini kan akar 2 dia termasuk bentuk akar. Nah, sementara akar 9 ini kan dia hasil dari perkalian angka kembar. Ya kan?
yaitu 3. Makanya ketika kita keluarkan akar 9 itu hasilnya 3 akar 2. Oke. Terus di sini kita juga punya akar 45. Akar 45 itu perkalian dari 9 dikali 5. Ya. Ketika kita ingin keluarkan akar 9-nya, ini kita keluarkan jadi 3 akar 5. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham nggak sampai sini? Paham, Bu, insya Allah. Bu, paham. Oke, paham ya? Sampai sini ya. Sebentar. Oke, kita lanjut ya. Contoh lain, misal di sini saya punya perkalian berapa ya? Misalkan saya punya angka 32. 32 itu perkalian dari berapa kali berapa? 8 kali 4. 8 kali 4. Oke, di sini 4. dikali 4. Ini artinya 8 dikali 4 itu berarti gimana? Apa? Atau bisa juga kan 32 ini kan kita bisa perkalian dari apa? 16. Ya betul, 8 kali 4. Ya, 16 dikali 2. Nah, akar 16 ini kita bisa keluarkan ya? 4. Ya. 4 ya. 4 akar 2. Oke. Nah, kalau misal saya punya misal di sini akar berapa ya? 48. Akar 48. Ini gimana? 48 itu perkalian berapa kali berapa? Ayo, siapa yang bisa? 19. 24. 24 kali. Berapa? Cari angka yang dia nantinya ada akar yang bisa dikeluarkan nilainya. Berapa? Ayo. 16 dikali 3 ya. Ya kan? Ya. Ya, artinya akar 16 kita bisa keluarkan kan? Akar 16 kalau kita keluarkan berapa? 4. 4 akar 3. Berarti hasil dari akar 48 itu akar 3. Oke. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Oke, paham. Kemudian untuk yang kedua, di sini kita punya untuk penyerahan bentuk akar ya. Punya bentuk di mana akar A per B sama dengan akar A per akar B. Ya, di mana A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0. Contoh di sini kita punya akar 4 per 24. Ya, akar 4 per 24 ini ketika kita keluarkan, ini kan arti 24 itu perkalian dari akar 4 dikali akar 6, ya kan? Artinya ini kita bisa coret nih, si akar 4-nya, karena sama ya. Hasilnya jadi 1 akar 1 per 6. Kemudian untuk akar 8 per 32, ini artinya perkalian 8 itu akar 4 dikali 2, ya. Dan akar 32 itu perkalian dari akar 16 dikali 2. Dapatlah hasilnya nanti si akar 4 ini kita keluarkan jadi 2, dan akar 16 ini kita keluarkan jadi 4 akar 2. Karena akarnya sama, ini kita bisa coret. Ya.
Nah, 2/4 ini kita sama-sama bisa sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2. Berarti hasilnya jadi 1/2. Seperti itu. Contoh lain, kalau misal saya punya di sini akar, berapa ya? Akar 4/64. Berarti gimana ini? Ada yang bisa? Akar 4 dibagi Akar 4, sorry. Akar 4 itu berapa sih? Akar 4 per akar berapa? Hmm, Hmm? Berapa, hayo? Akar 64 itu tadi hasilnya dari perkalian? 8, Bu. 8. Selain 8, ada kali nggak 8, kombinasi Bu. yang lain? Berapa? 48. 8 kali 8. Ya, 8 kali 8 bisa. Ya udah, kalau misalnya mau 8 kali 8. Atau kombinasi lain ada nggak yang bisa cepat gitu? Ini kan kalau misalkan ini kan 8 dikali 8, berarti ini kan kita bisa pecah lagi kan masing-masing. 16 kali 4. 16 Kali kali 6. 4 kali 16. 16 ya. Nah, ini kombinasinya. Berarti di sini Kali 4, Bu. akar 4 per kenapa? Ini kan berarti artinya akar 4 per akar 16 dikali akar 4. Ini sama-sama ada akar 4, kita coret, ya kan? Berarti hasil akhirnya jadi 1 per akar 16. Ya. Atau bisa kita tulis jadi akar 1 per 16. Akar 1 per 16 itu ketika kita keluarkan jadi 1 per 4. Sampai sini paham? paham, Bu. Paham. Paham ya? Ngerti ya? Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ngapain kamu? Ada lagi yang ditanyakan sama kalian? Ini paham? Tidak. Udah paham ya? Berarti ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Oke. Oke, kita lanjut. Sorry, ini enggak, ini bukan. Oke, kita langsung latihan soal ya. Kita latihan soal. Bu. Jangan di situ. Nomor 1. Siapa yang bisa jawab? Nomor 1. Ada yang bisa jawab? Ayo, ini gimana? Kalau kalian punya apa? Oh, saya lupa. Kalau kalian punya bentuk kayak gini, ini berarti penggabungan dari apa? Ayo. Ada yang bisa nggak? Ini tadi udah dipelajarin. Coba, siapa ya? Medina. Nomor 1 gimana? Mana Medina?
Medina. Siapa lagi nih? Ayo Medina nomor 1 gimana? Aktifkan ya videonya. Gak apa-apa, coba aja dulu. Kalau nanti salah, ya namanya kita belajar, salah nggak apa-apa ya. Yang lain juga, kalau misalnya ada yang bisa, coba dibantu. Coba Najifah. Dihitung, Bu. Oke. Apa sambil di sini aja, step by step ya. Dijelasin. Kemudian kita punya 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 4, keluar 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 pangkat 2. Berarti caranya bagaimana? 6. 6 gimana? Nah, saya tanya, ini tuh bentuknya apa sih dia? Bentuknya apa sih dia? Ada yang sejenis ya? Ih, kok pada diem? Ayo, siapa yang bisa? Rahma. Mana? Safina, Siva. Iya, Bu. Ayo ini dicoba. Aktifan saya nilai ya. Dapat poin. Coba saya tanya ini, siapapun yang tahu. Ini bentuk dari penggabungan sifat apa saja? Sifat perkalian dan pembagian, Bu. Oke, sifat perkalian dan pembagian, kemudian setelah dibagi terus dikali, diapakan lagi? Perpangkat, Bu. Perpangkat ya. Berarti gimana? Ini tadi udah belajar kan? Cuma bedanya ini digabungkan ketiga sifatnya. Berarti ini diapakan dulu? Nah, oke. 6 dari 2 kali 6 pangkat 5 tambah 4 gitu ya. No, bukan. Enggak ya. Kalau kayak gitu kita nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena dia kan ada yang sejenis 2 pangkat 5 sama 2 pangkat 3. Sementara yang sejenis yang lain 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 2. Ini modelnya perkalian ya. Kita nggak bisa langsung dikalikan hasilnya 2 kali 3 dulu. Nggak bisa kayak gitu. Aturannya ini kita hitung dulu satu-satu. Kita hitung satu-satu caranya gimana? Ini kita bagi terlebih dahulu yang sejenisnya, ya kan? Karena kalau misalkan dengan perkalian dia nggak sejenis, ya nggak? Ya, Bu. Kalian 2 sama 3 itu dia nggak sejenis kan, berbeda kan? Yang sejenis apa? Dengan pembagian kan? Maka dari itu kita hitung yang pembagiannya dulu, ya. Ini berarti gimana? 2 pangkat 5. 5 kurang 3. Dikurang 3, kemudian dikali 3 pangkat 4 kurang 2. pangkat 2. Berarti nanti di sini jadi 2 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2
2. 4 lagi 2. 2. Oke. Berarti ini hasilnya jadi berapa? Ini baru kita pangkatkan. Kalau seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini nanti kita pangkatkan. Hmm, Empat. berarti di sini 4. 4 dikali 9. 9. Pangkat 2. 4 dikali 9. 36. 36 pangkat 2 itu berapa? 129,6. 1.296. 1200. 96. Iya. 66. Ini kayaknya saya ada yang salah ketik deh. Oh, nggak ada. Ini kayaknya ini pangkat 3. Kalau pangkat 3 ada hasilnya 144. Itu ini salah-salah. Kalau misalkan dia pangkat 2, dia hasilnya segini. Yang benar. Sampai sini paham ya? Untuk pengerjaan yang nomor 1. Paham, Bu? Untuk nomor 2 gimana? Contoh lain deh. Saya belum sempat jelasin yang ini. Misal saya di sini punya 2x ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 64. Misal kayak gitu. Diminta nilai x-nya. Nilai x-nya itu berapa sih? Ya kan? Caranya gimana kalau kayak gini? Ini berarti kita cari dulu pangkatnya. Ya, kita cari terlebih dahulu pangkatnya. Di sini kan kita punya 2x ditambah 1 pangkat 2. Nah, 64 ini 2 pangkat berapa sih? Kayak gitu. Ya. Ini kan 64 itu artinya dia 2 pangkat berapa? 6. 6. 2 pangkat 6. Nah. Oke, terus ini kita kalikan dulu kan masing-masing kan, kita pangkatkan kan? Ya. Ini kita sebentar. Oke, ini kan 2 pangkat 6. Biar sama kayak ini saya ganti deh. Ini saya ganti jadi biar sama kayak pengerjaannya. 2 pangkat 6 tadi berarti 4 deh. Ya. Berarti di sini 2 pangkat 2, 4 itu. Tadi kan 64 saya ganti biar sama. Biar gampang mengerjakannya kalian. Ya paham. Oke. Kalau udah bentuknya kayak gini, ini kan kita tahu 4 itu kan 2 pangkat 2, bentuknya sudah seperti ini. Nah, kita lihat ini pangkat 2, ini udah sama-sama pangkat 2. Berarti bisa hilang dong pangkatnya, bisa langsung aja diambil yang enggak pangkatnya yang bagian ini. Jadi 2x ditambah 1 sama dengan 2. Ngerti nggak? Sama-sama udah dipangkat 2. Kanan dan kiri udah dipangkatkan 2. Ini kita coret, ini kita coret. Kita ambil si 2x ditambah 1 sama 2. Ya, bentuknya udah seperti ini, berarti di sini kita mencari x ya. 2x sama dengan 2. Nah, ini satunya kita pindah ruas ke sebelah kiri jadi negatif 1. Artinya 2x dengan 1, di mana x-nya sama dengan 1/2. Gitu, ya. Ini untuk contoh yang nomor 2. Berarti kalau nomor 2 ini gimana kita? Berarti kalau nomor 2 gimana? Nomor 2, kita punya di sini kan 3x ditambah 1, ya, 42, sama dengan 169.
Dengan X-nya lebih besar dari 0, maka nilai X-nya berapa? Sekarang saya tanya, 169 itu, 169 itu perkalian berapa dengan berapa? 13 kali 13. Ya, Kali 13. 13 kali 13. 13 pangkat 2. Ya, berarti di sini 3X ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2. 13. Ini kita ambil ya, ini kita coret pangkatnya. Kita bisa ambil langsung 3X. Ya. Tambah 1 sama dengan 13. Berarti 3X sama dengan 1 atau 3X sama dengan 12. Di mana X-nya sama dengan 12 per 3. Ini karena perkalian kita pindah ruas ke sebelah kanan jadi pembagian. Nilai X-nya sama dengan 4. Ada ya hasilnya yang C. Sampai sini paham nggak? Oh iya. Paham, Bu. Paham. Yang lain gimana? Kalau misalkan kurang paham, Bu. kurang pahamnya di bagian mana? Dari awal atau gimana? Ya dari awal. Oke, dari awal. Ini deh, perhatiin ya yang tadi nanya. Saya kasih contoh lain. Oke, saya kasih contoh lain. Misal di sini saya punya angka 5X min 1 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan pangkat 2 nih, ya kan? Sementara 25 itu perkalian angka kembarnya. Yang sama kayak sebelah kirinya. Nih, bagian ini tuh perkalian dari hasil berapa kali berapa sih? Ayo. Ngerti nggak? Di sini kan saya punya. Kenapa? 5 kali 5. 5 pangkat 2 kan, berarti kan 5 kali 5 itu 5 pangkat 2 kan. Nah, ini kita udah punya nih. Ini kan bentuknya 5X min 1 pangkat 2. Ini sama dengan 5 pangkat 2. Sama-sama pangkat 2. Sebelah kanan dan sebelah kiri, dia sama-sama sepangkat 2. Ini kita bisa coret pangkatnya. Ya. Atau kita nggak usah anggap. Langsung aja berarti kita ambil jadi 5X min 1 sama dengan 5. Paham nggak sampai sini? Paham, Bu. Ya, berarti di sini 5X sama dengan 5. Karena di sini negatif, ya ketika kita pindah ke sebelah kanan jadi positif, berarti plus 1. Sama dengan 5X sama dengan 6. Ya. Di mana untuk nilai X-nya itu hasilnya jadi 6 per 5. Arti sampai sini? Insya Allah, Bu. Paham ya? Karena kan ini kan kita jadi per 5 karena dia sebelah sini tuh ini bentuk dari perkalian ya. Kalau perkalian kita pindah ruas ke sebelah kanan berarti jadi pembagian. Begitupun sebaliknya. Oke? Yang lain paham? Ada yang ingin ditanyakan dari 3 soal ini? Sudah paham semua? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kalau gitu kita lanjut. Nanti kalau yang saya panggil, harap jawab ya. Kalian aktif kamera, tapi saya harap kalian jawab kalau saya panggil. Kalau salah nggak apa-apa. Karena kan namanya belajar. Kalau nomor 4. Coba nomor 4. Siapa ya? Irsa. Irsa yang mana nih? Irsa coba nomor 4. Nomor 4 gimana? Dia bentuknya apa? Kali. Bentuk dari perkalian. Ini perpangkatan. Kemudian
perkalian sama pembagian, ya kan? Lalu diapakan? Ya. Hmm, Berarti gimana? 3/5. Hmm? Ya, tambah 2 ya, Bu? Ditambah 2 yang mana? Ini kan bentuknya perpangkatan, ya. Yang pertama ini bentuknya perpangkatan, ini kita punya perkalian, yang kedua ya, tapi dia pangkatnya negatif. Kemudian ini pembagian tapi pangkatnya negatif, berarti diapakan? Ayo coba temennya yang lain bantu. Coba dibantu sama Nazifah. Kalau kita punya soal bentuknya kayak gini, ini kan 3/5 pangkat 3, pangkatkan lagi 2. Ya. Kemudian dikali 3/5 pangkat min 5, dan dibagi dengan 3/5 pangkat min 2. Udah sama kan, sejenis semua. Lalu kita operasikannya apa dulu? Pangkatnya dulu Bu dikaliin. Pangkatnya dulu. Oke, berarti gimana jadinya? 3 dikali 3/5 pangkat 3 dikali 3 kali 3 kali berapa? 2. 3 kali 2, ya. Kemudian dikali 3/5 pangkat min 5. Ini per 3/5 pangkat min 2. Berarti hasilnya di sini berapa? 3/5 pangkat berapa dia? Pangkat Ya, pangkat 6. Kemudian di sini dikurang 5. Kurang 5, betul. Ini dikurang ya. dibagi 2. Dikurang 2. Dikurang 5 per 3/5 pangkat min 2 gitu. Atau langsung dikurangin semua? Ya Bu. Kurangin semua, oke. Coba. Ini dikurangin 2, berarti hasilnya berapa? Min 1. 3 pangkat 3/5 pangkat 1. gitu. 1. 1. Begitu. 1 Bu. Ya. Udah sampai sini. Iya Bu. Tapi ininya satunya min. Min kan Ada tadi. minnya. Gitu. Ya. Oke, kira-kira yang lain, teman yang lain. Ini sudah betul atau belum? Coba siapa? Kafca ya. Kafca. Ini sudah betul atau belum? Oke. Siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa bantu temennya? Ini masih ada keliru ya. Sebelumnya makasih ya, Nazifa, Irsa. Coba yang lain. Siva. Gak ada yang bisa. Bingung ya? Oke, ya udah.
Jadi gini ya, kalau misalnya ini sampai sini sudah benar, ya, cuman ada kekeliruan sedikit. Nah, ini ketika kita pangkatkan, ketika pangkatnya kita kalikan, hasilnya kan jadi 3/5 pangkat 6. Ya, dikali sama 3/5 pangkat negatif 5. Jangan lupa di sini negatif 5 ya. Kalau negatif itu kan ini kan sebentar bilangannya positif, ini negatif. Ya, ini per 3/5 pangkat negatif 2. Ini bilangannya, bilangan rasionalnya sudah sama semua, berarti kita bisa tulis 3/5 pangkat 6 dikurang, ini berapa? Negatif 5 kan? Ya, yaitu negatif 5. Sebentar. Oke. Terus ini tadi berapa? Ini 3/5. Berapa dulu? 11/9. Saya salah. Ini kan berarti di pangkat negatif 2 ya. Ini jadi nanti hasilnya 3/5 pangkat negatif 1 per 3/5 pangkat negatif 2. Oke. Ya tadi benar ya, negatif ya, karena dia kan apa sih? Dijumlah ya pangkatnya. Plus kali negatif, hasilnya negatif. Nah, nanti ini kan belum selesai ya, berarti di sini jadinya 3/5 pangkat min 1. Nah, ini baru nih kita kurangkan ya. Dikurang, jangan lupa, ini tandanya apa? Negatif. Berarti negatif 2. Nah, betul kayak gini. Berarti ini sama dengan 3/5 pangkat negatif 1 ditambah 2. Kenapa? Karena negatif kali negatif positif. Berarti berapa? Negatif 1. Sorry. Maaf, saya salah. Di sini 1 ya. Ini 1. Ya, karena 6 dikurang 5 itu 1. 3/5 pangkat 1 per 3/5 pangkat negatif 2. Ketika kita naikkan, kita kurangkan dengan pangkat yang bawah, ini kan hasilnya jadi berapa? 3 ya. Nah, ini baru dapat hasil akhirnya, nanti ketemu 3 pangkat 3 itu 27. Kemudian 5 pangkat 3 itu 125. Ada ya hasilnya yang B. Paham nggak sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Sampai sini ada yang ditanyakan? Atau masih ada yang bingung? Kalau misalkan masih ada yang bingung, tanyakan saja ya. Udah paham? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Berarti belum terlalu dong kalau insya Allah. Tapi ngerti ya konsepnya ya. Jadi kita kan ini bentuknya perpangkatan. Karena perpangkatan, makanya kita kalikan dulu pangkatnya ya. Jadi 3 di pangkat, ini pangkatnya itu kita kalikan dulu. 3 dikali 2. Nanti dapat hasilnya 3 pangkat 6. Kemudian di sini 3/5 pangkat negatif 5. Nah, ini kan kalau kita kalikan, dia bentuknya penjumlahan kan. 3/5 pangkat 6 nih. 3/5 pangkat 6 dikali 3/5 pangkat negatif 5.
Ini kan kalau kita pecah jadi begini kan, 3/5 pangkat 6 ditambah negatif 5, gitu kan, per 3/5 pangkat negatif 2. Karena negatif kali positif itu negatif, hasilnya jadi di sini 3/5 pangkat 6/5. Dapatlah hasil akhirnya di sini jadi 3/5 pangkat 1, karena pengurangan dari 6 kurang 5, per 3/5 pangkat min 2. Ya. Ini karena dia bentuknya pembagian, ya. Tadi yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, maka yang pangkat bawahnya ini kita kurangkan. Ya, jadi 3/5 pangkat 1 dikurang negatif 2. Gitu. Jadi 3/5 pangkat 3 hasilnya. 3/5 pangkat 3/3 pangkat 3/5 pangkat 3 itu artinya itu kan 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5. Ya. Ini kan artinya 3 kali 3 kali 3, maka 27, dan 5 kali 5 kali 5, 125. Kayak gitu. Maka dapat hasil akhirnya itu 27/125. Paham sampai sini? Anak-anak yang lain paham nggak? Insyaallah, Bu. Oke, lanjut nomor 5 kalau gitu. Kalau nomor 5 ini gimana? Di sini kita punya soal hasil dari akar 128 dibagi dengan 256. Berarti bagaimana? 128 itu perkalian berapa dengan berapa sih? Coba siapa ya? Jibal. Nomor 5 gimana Jibal? Ini kita punya akar dari 128 per 256. Ayo Jibal, bagaimana ini? Diakarin dulu ya, Bu ya? Diakarin dulu. Kita cari dulu ini perkaliannya ya. 128 itu perkalian dari berapa kali berapa sih? Hasilnya? Kayak tadi loh, kayak yang ini. Misalkan akar 20 sama dengan dia itu perkalian dari 4 dikali 5, kayak gitu. Nah, sementara ini 128 per 256. Berarti ini gimana caranya? Per 250. Berarti ini gimana caranya? Empat kali 32, Bu. 4 kali 32. 4 dikali 32. Kalau 256 dia perkalian berapa kali berapa? 16. 16 ya. 16 kali 16 ya. Iya, Bu. Nah, ini kita bisa keluarkan ya. Ini kita keluarkan masing-masing, berarti di sini kita keluarkan ya. Akar 4 ini kita keluarkan jadi 2. Akar 32. Akar 4 ini kita keluarkan jadi 2. Per akar 3. Karena nanti di sini atau enggak pelan-pelan. Bu, suaranya putus. Ini kan artinya berarti 4 dikali 4. Gitu kan? Akar 16 kita keluarkan 4. Akar 16 juga kita keluarkan 4. Nah, akar 32 ini masih kita bisa operasikan ulang. 32 itu perkalian dari 16 kali 2 per 16. Iya. Ini kita keluarkan jadi berapa? 2 dikali 2 kali 4, akar 2, nah 16-nya kita keluarkan per 16. Oh iya.
2 kali 4 itu 8 per 16. Ini per 6. Ini akar 2. Kita bisa sederhanakan ya. Sama-sama bisa dibagi 8. Jadinya hasil akhirnya 1/2 akar 2. Ya, yang arti sampai sini. Insya Allah ngerti, Bu. Kalau ngerti. Yang lain? Paham? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau nggak ada, saya anggap paham semua ya. Kita lanjut. Di sini kita punya soal. Coba kalau untuk soal yang ini 6, ini 7, ini 8, ini 9. Yang belum tadi siapa ya? Coba Ahmad. Ahmad nomor 6. Fadli nomor 7. Dayah nomor 8. Kemudian siapa lagi nih? Sofwah nomor 9. Ayo, nomor 6 dulu tadi siapa? Nomor 6 Iya, Bu. Nomor 6, caranya gimana? Kalau kita punya bentuk seperti ini. Oke, coba dulu aja ya. Kalau salah nggak apa-apa. Itu, Bu, dikalikan dulu, Bu. Dikali dulu. Dikalikan dulu Apanya yang dikalikan? pangkatnya. Pangkatnya. Ini bentuknya penjumlahan. Ya, penyembahan. Berarti kita apakan? Langsung jumlahkan. Ya, kita langsung jumlahkan dulu ya. Berarti totalnya berapa ini? Ini kan pangkatnya udah 3 semua kan? Berarti bisa langsung jumlahkan kan? Beda hal kalau misalnya dia pangkatnya bukan 3 semua, atau ada kombinasi di sini A pangkat 3, A pangkat 2, A pangkat 1, itu nggak bisa langsung jumlahkan ya. Karena dia A-nya itu sejenis, bisa langsung dijumlahkan. Berarti totalnya berapa di sini? 9. 9 pangkat 3. 9 pangkat 3. 9 atau 10? 10 ya. Ini kan kita nggak ada, ini artinya 1. Kalau nggak ditulis, kalau A doang ini, berarti ini artinya 1 ya. Oke, berarti ini 10 A pangkat 3. Sama dengan 1250. Sementara kita ditanyanya A pangkat 2 dikurang A ya. Berarti tujuan utamanya kita mencari apa? Nilai apa? Nilai A. Ya, nilai A-nya ya yang kita cari ya. Nilai A-nya. Kenapa? Karena kan nanti kita mau cari nilai A pangkat 2 min A. Kita harus tahu dulu, oh nilai A-nya itu berapa gitu. Baru bisa dimasukkan ke dalam persamaan ini. Oke, ini kita cari berarti di sini A pangkat 3 sama dengan diapain? Dengan 1250, 10-nya dikemanain? Sepuluhnya dipindah ruas ke sebelah kanan ya. 10 dipindah ruas ke sebelah kanan jadi pembagian per 10. Ini 10 coret nomornya 1. Berarti untuk A pangkat 3-nya itu sama dengan 125. Oke. Nah, ini A pangkat 3. Kalau nyari A-nya aja berarti gimana? Artinya akar dari 125. Ini pangkat 3. Berarti A-nya berapa? Ini sama, perkalian kembar juga. Berarti berapa? 5 ya. Kenapa? Karena 5 dikali 5 dikali 5 itu hasilnya 125. Ketika kita keluarkan berarti akar 125 itu 5. Oke? Sekarang udah dapat nilai A-nya. Nah, kalau kita udah dapat nilai A-nya, kita bisa masukkan ke nilai persamaan A pangkat 2 min A. Berarti kalau A pangkat 2 min A, ini sama dengan artinya 5 pangkat 2 dikurang 5. Berarti di sini berapa? 25 dikurang 5. Dapat hasilnya 20.
Ada ya jawabannya yang C. Sampai sini paham nggak? Ada yang ingin ditanyakan nggak nomor 6? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kalau tidak ada, lanjut ke nomor 7 tadi siapa? Paham ya ini ya? Lanjut nomor 7. 7 tadi siapa saya panggil? Tadi yang udah jawab ini ya. Tadi ada Daiyah, ada Jibal, tuh. Nomor 7. Nomor 7 gimana? Ada yang bisa? Nomor 7. Nilai dari 3 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif 3 ditambah 8 pangkat negatif 3 dipangkatkan dengan negatif 1. Ya. Ini kita punya di sini. Kita punya di sini 3 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif. Ini negatif 2 ya. Ditambah 8 pangkat negatif 1. Dipangkatkan dengan negatif 1. Berarti ini kita apakan dulu? Ayo, yang tadi belum jawab. Rahma, Safina, Daiyah, Ahmad tadi udah belum? Ima. Ada yang bisa nggak? Kalian paham nggak ini? Oke. Untuk nomor 7, ini kan kita punya 3 pangkat negatif 1 ditambah 2 pangkat negatif 2 ditambah 8 pangkat negatif 1. Pangkatkan dengan negatif 1 lagi ya. Ini kita ubah dulu ke dalam bentuk apa? Kalau masih pangkatnya negatif, kita ubah ke dalam bentuk positif ya. Jadi 1/3 ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah 1/8 pangkat minus 1. Ya. Ini artinya sama dengan 8 ya, 1/8, 1/3 ditambah 1/4 ditambah 1/8 pangkat negatif 1. Gitu. Nah, ini berarti sama dengan, ini kita jumlah dulu nih, ini kita samakan penyebutnya yang dalam kurung. Ya, ketika kita samakan penyebutnya berarti ini per 24. Ya, 24 dibagi 3 itu 8. 8 dikali 1 berarti di sini 8. Ditambah 24 dibagi 4 itu 6. 6 dikali 1 berarti di sini 6. Ditambah 24 dibagi 8, 3. 3 dikali 1 itu 3. Oke, di sini pangkat negatif 1. Berarti ini sama dengan, ya, ini sama dengan 8 tambah 6 tambah 3. Totalnya berapa? 17. Ya, 17/24 pangkat negatif 1. Oke. Karena dia di sini pangkatnya negatif 1, ini kita ubah jadi positif, jadinya di sini 24/17. Jawabannya yang C. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan?
Belum ada. Sudah paham berarti ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kalau nomor 8. Tadi siapa? Daya? Iya, ada iya, Bu. Iya, coba. Ini kita punya Jadi akar 7 itu nilainya A. Berarti kalau akar 175 itu berapa? yang D, Bu. Yang D. Yang Oke, D, iya. yang D. Caranya gimana? Jadi akar 175 terus dibagi sama akar 7. Hmm. Hasilnya jadi 25. Akar 25 kali 7 Oke. dibagi akar. Ya, berarti gini. Iya, betul ya. Betul ya. Berarti ini kan kita punya nilai akar 175. Kita tahu A-nya itu nilainya akar 7 tadi di soal ya. Dimintanya akar 175. Nah, kalau akar 175 ini kalau kita pecah, ini kan artinya dia perkalian dari 25 dikali 7 ya. 25 dikali 7. Nah, ini kita pecah jadi 25-nya jadi 5 akar 7 gitu. Ini kita dapat ya. Tadi kita tahu A-nya itu nilainya akar 7, ya kan? A-nya itu sama dengan akar 7. Karena di sini ada akar 7, berarti ini jadi hasilnya 5A. Yang D ya, betul. Terima kasih, Daya. Oke, untuk yang nomor 9. Di sini kita punya hasil dari akar 72 dikali akar 36 per 6. Berarti kita apakan dulu? Ini kita kalikan dulu ya. Berarti ini 72 dikali 32 per 6. Oke. 72 dikali 32 berapa? Akar? Ayo, yang hitung. 2304. 2304. 2304, betul. Nanti dibagi sama 6. Nah, ini kita cari dulu akarnya. Akar 2304 itu berapa sih? Ayo coba. 20 kali 20, 400. 40 kali 40, 1600. Ini 48 ya. Coba dicek benar nggak? 48. Betul nggak akar 2304 itu 48? Benar, Bu. Benar ya? Bener, Bu. Ini per 6 gitu. Ini 48 dibagi 6. 48 dibagi 6 itu 8. Dapat hasilnya 8 ya, Kak. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, berarti udah paham ya? Udah paham semua belum? Insya Allah, oke. Kita lanjut. Oke, ini slide terakhir. Nomor 10. Siapa yang mau jawab? Di sini ada bentuk sederhana dari A pangkat 3 dikali A pangkat 5 dikali. Oke. Berarti ini gimana? Jadi kita punya ini ya, ini kan ada A pangkat 3 dikali A pangkat 5. Ini A pangkat 5 dikali A pangkat 3 dikali A pangkat 6 dikali A pangkat 4 per di sini A pangkat 4 dikali A pangkat 5 dikali A pangkat 3
dikali A pangkat 2 dikali A. Berarti totalnya ini berapa? Berarti dia A pangkat berapa di sini? Ayo, siapa yang bisa? Ini kan udah sejenis semua ya. Ini udah sejenis. Ada A pangkat 3, A pangkat 5, dan begitu seterusnya. Ini kita tinggal jumlahkan kan? Karena perkalian kita jumlahkan 3 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4. Ini per A pangkat 4 ditambah 5 ditambah 2 tambah 3 ya, ditambah 2 ditambah 1. Tambah Berarti totalnya di sini jadi A pangkat 23. 3 per 1. Ini 10. 10 tambah 6, 21 ya. 21. A pangkat 15. Ini hasil akhirnya. A pangkat 15. Nah, ini kan masih pembagian. Kita ubah. Kalau pembagian berarti jadi pengurangan. Jadi 21 dikurang 15. Dapatlah nanti A-nya pangkat berapa dia? 21 kurang 6. 6. A pangkat 6. 6, Bu. A pangkat 6. Ya? Iya, betul. A pangkat 6. Kayak gitu caranya ya, kalau kalian ketemu soal modelnya seperti ini. Entah itu dia modelnya angka ya, di sini angka misalkan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dan begitu pun seterusnya, ataupun berbentuk variabel. Tetap perhitungan sama seperti ini. Oke? Arti ya? Kalau nomor ini 11 gimana? Kita ditanya hasil dari 2 akar 56 ditambah 2 akar 14 dikurang akar 126. Caranya bagaimana? Ada yang bisa? Berarti gimana? Ayo, yang tadi udah dijelaskan. Ini kan kita punya 2 akar 56 ditambah 2 akar 14 dikurang akar 126. Ini kan berarti artinya apa? 2 akar 56 itu perkalian dari berapa kali berapa? 56? Gimana perkalian berapa kali berapa? Oh, 8 kali 7 kan, tapi bisa juga 14 kali 4 ya. Jadi ditambah 2 akar 14, kemudian dikurang akar 126 perkalian berapa kali berapa? 126. Lihat aja di polanya kan ada 14. Berarti kan nanti di sini juga ada kemungkinan ada angka 14. Berarti di sini 14 dikali berapa dia? 9 ya? 14 kali 9. Nanti kita dapat di sini berarti sama dengan 2 dikali 4, dikali 2, maaf. Ya, karena akar 4 ini kita keluarkan, jadi dia kali 2, akar 14. Itu. Ditambah 2 akar 14, dikurang 3 akar 14. Ya. Ini karena dia 2 kali 2 itu 4,
akar 14 ditambah 2 akar 14 dikurang 3 akar 14. Nah, ini sama kan ya, akar 14 semua. Ya udah kita bisa hitung langsung di sini 4 ditambah 2 dikurang 3 akar 14. Gitu ya. Berarti di sini totalnya 4 tambah 2 6 dan dikurang 3 3 akar 14. Ini hasil akhirnya. 3 akar 14. Berarti yang D. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ibu, tapi kok yang A juga 3 akar 14, Bu? Iya, salah di pilihan. Bisa A, bisa D ya. Ini dari Bu. Ya, pokoknya ini hasil akhirnya itu 3 akar 14. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau ada kita lanjut ya, nomor selanjutnya. Di sini kita punya nomor berapa? 12. Ya. Bentuk sederhana dari akar 75 dikurang akar 12 ditambah 108 itu berapa? Ini kita punya akar 75 dikurang akar 12 ditambah akar 108. Ya. 108. Berarti gimana? Ini kan akar 75 itu perkalian berapa kali berapa sih? 5 kali 3 kan? Ya. Terus kalau 12? 3 kali 4. 3 kali 4 atau 4 kali 3 ya. Kalau 108 berapa? 36 kali 3 ya. Nanti di sini kita keluarkan. Akar 25 kita keluarkan jadi 5 akar 3 dikurang 2 akar 3 ditambah berapa di sini? 6 akar 3. Karena 30 akar 36 itu kita keluarkan 6. Berarti totalnya di sini 5 dikurang 2 ditambah 6 karena dia udah akarnya itu sama semua ya. Ini saya kurang akar 3. Berarti totalnya 5 dikurang 2 3 ditambah 6 9 akar 3. Jawaban yang A. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Ya. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut yang terakhir. Soal terakhir. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Ada yang tahu hasil dari akar 256? Akarnya sebanyak 3 kali ini Yang berapa? 16, Bu. 2, Bu. 2. Iya, 16. 2. Hasilnya 2. Kenapa? Caranya begini. Ini kan kita punya akar kali akar kali akar 256 ya. Ini pangkat akarnya. Ini kita pecah dulu nih akar yang di dalamnya. Ya. Ini kan ada 3 akar. Kita pecah dulu akar yang di dalamnya. Akar dari 256 itu berapa? 16 tadi ya. 16. Nah, sekarang kita pecah lagi. Akar yang di dalamnya, akar 16 itu kalau kita pecah berapa? 4, ya kan? Kita keluar. Baru nanti akar 4 itu nilai berapa? 2. Gitu. Caranya gitu ya, satu per satu kita keluarkan masing-masing akarnya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Udah paham semua? Insya Allah, Bu. Insya Allah. Oke.
Oke, ini materinya sudah habis. Kita lanjut minggu depan ya, materi lanjutannya. Untuk minggu depan kita lanjutin materi dulu, kemudian minggu depan lagi kita latihan soal. Habis itu ulangan harian ya. Iya, Bu. Untuk videonya sama materinya yang tadi saya slide-nya ini nanti akan saya kirim di Classroom. Sebentar. Saya kirimkan dulu ya link Classroom-nya. Oke, sebentar ya. Nanti tolong langsung masuk ke link Classroom ya, agar tidak ketinggalan materi. Nanti untuk materi video, terus untuk buku acuan, dan untuk tugas-tugas lain ya, beserta kuis dan ulangan, aktif di Classroom ya. Jadi kalau misalkan untuk kuisnya nggak banyak, ulangannya juga nggak banyak. Ulangannya sekitar 5 soal, kuisnya juga sekitar 5 soal. Itu kita menggunakan aplikasi Quizy atau enggak Classmaker. Atau Gform ya, biasanya. Nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan lagi, silakan ditanyakan. Sampai sini materinya sudah paham belum? Insya Allah sudah, Pak. Sudah, oke, sudah ya. Ini nanti tolong ya, kalian masuk ke ininya, link Classroom ya. Foto di copy, terus nanti di-share ke teman-temannya yang tadi sudah keluar duluan. Oh, banyak yang ngechat ya tadi. Oke. Tugas ya. Tugas, nanti saya kasih tugas ya. Setiap minggu, insya Allah. Setiap minggu atau setiap beberapa minggu sekali saya kasih tugas untuk kalian latihan di rumah. Bentuknya dia enggak pakai ini aja, aplikasi. Biasa. Nanti saya share di Classroom. Untuk tugasnya, kuisnya, ulangan hariannya. Jadi sering-sering dicek aja ya. Sampai sini ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuannya sampai hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Nggak ada suara ya? Iya, Bu. Cukup. Oke. Iya, Bu. Berarti kita lanjutkan minggu depan kalau sudah cukup jelas. Sebentar, saya absen dulu. Oke, sudah. Terima kasih bagi yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir pembelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika selama proses pembelajaran ada salah dan kekeliruan. Untuk materi dan video akan saya share di Classroom. Jadi bagi yang belum masuk di Classroom, tolong ya segera masuk ke Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, Bu. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama.